Salam sejahtera, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam renungan singkat 100 hari berdoa, dan kita sudah berada di hari yang ke-67. Senang sekali kita boleh berkumpul bersama-sama, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan akan kehidupan kita, dan bahkan lebih daripada itu mempersiapkan kita untuk menghadapi semua kehidupan kita ke depan ini. Nah, saudara-saudara, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan di saat ini, saya ajak kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan yang baik, kami masih tetap ada sampai saat ini dengan segala selamat. Itu semua oleh karena rahmat dan anugerah-Mu. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu lagi Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa-Mu. Terangi kami Tuhan, agar supaya pekabaran firman Tuhan ini menolong kami untuk melihat akan rencana dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami dipersiapkan apabila Tuhan datang, kami dijemput masuk di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Judul renungan kita di hari ke-67 ini adalah dianiaya oleh kebenaran. Dan ayat tema atau ayat yang menjadi tujuan pelajaran kita di saat ini terdapat di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12, yang berbunyi demikian. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saya akan membaca di dalam Alkitab terjemahan lama, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-11 saja. Berbahagialah kamu apabila orang mencela kamu dan menganiaya kamu, serta mengumpat. Mengumpat ini kata-kata kotor atau kata-kata makian. Kamu dengan dusta oleh sebab aku, bersukacitalah kamu dan sambil bersukaria, sebab besarlah pahalamu di surga. Nah, saudara-saudara, aniaya, penyiksaan, penindasan oleh karena kebenaran. Berapa banyak di antara kita yang punya pengalaman dianiaya, disiksa, ditindas oleh karena kebenaran. Kalau kita dianiaya, kita disiksa, ditindas oleh karena kita melakukan tindakan-tindakan kejahatan, itu kita bisa berterima itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah dianiaya, disiksa, ditindas oleh karena kebenaran. Dan kalau kita berbicara tentang kebenaran, kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus. Yesuslah sumber kebenaran kita. Yesuslah terang di dalam kehidupan kita. Yesuslah yang menjadi tumpuan kehidupan kita. Yesuslah batu karang kebenaran di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, penganiayaan yang disebutkan dapat kita pahami tentang semua tindak kekerasan secara lahiriah. Semua tindakan kekerasan yang dilakukan dengan tangan dapat dipahami tentang semua yang buruk. Sedangkan fitnah, kata-kata kotor, dan yang lain sebagainya, itu semua dapat ditimbulkan oleh lidah. Jadi ingat saudara, jaga kata-kata kita, jaga sikap kita, jaga lidah kita, jaga tangan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat,
apa yang kita ucapkan, biarlah itu jangan sampai menyakiti hati orang lain. Jangan sampai mendukacitakan orang lain. Tetapi biarlah semua yang kita buat, kata-kata yang kita ucapkan, biarlah itu dapat menyenangkan hati orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita kembali kepada pelajaran kita. Kristus memperingatkan mereka yang akan menjadi muridnya bahwa mereka akan dibenci oleh semua orang demi namaku. Kalau kita buka dalam Matius pasal 10 ayat 22, bahwa mereka yang akan menjadi muridnya, murid Yesus, mereka akan dibenci oleh karena nama Yesus. Nyonya White di dalam tulisan Roh Nubuat, dia mengatakan bahwa di mana kebenaran Allah itu dikumandangkan, maka disitulah akan ada penganiayaan. Iya. Jadi, saudara-saudara, kalau kita melihat pengalaman para nabi, para rasul, ketika mereka menyandang nama Yesus, mereka bersama-sama dengan Yesus menjadi saksi Yesus, menjalankan kebenaran. Matius pasal 10 ayat 22 sudah dikatakan bahwa mereka semua akan dibenci. Mereka semua akan dianiaya oleh karena kebenaran yang mereka pikul di dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita lihat pengalaman-pengalaman dari orang-orang tua kita, bahkan teman-teman kita, pengalaman-pengalaman ketika mereka mengikuti Yesus, keluarga mereka membenci mereka. Mereka diusir, mereka dipukul, mereka dikucilkan dari kehidupan keluarga. Tapi ingat, bagi saudara-saudara yang punya pengalaman ini, bahwa jauh sebelum saudara punya pengalaman ini, Yesus sudah mengatakan itu di dalam Matius pasal 10 ayat 22, bahwa mereka yang akan menjadi muridnya, mereka akan dibenci oleh semua orang. Semua orang ini masyarakat, tetangga, bahkan keluarga kita, bahkan istri kita, suami kita, anak-anak kita akan membenci kita oleh karena demi nama Yesus, oleh karena kebenaran Kristus. Tetapi Yesus bergegas menambahkan bahwa siapapun yang kehilangan nyawanya demi kepentingan aku, kepentingan Yesus, kepentingan kebenaran Kristus, maka ia akan menemukan Yesus. Orang Kristen harus mengantisipasi diri ketika kita mau menderita demi Yesus. Dan pengalaman ini sudah dialami jauh sebelum kita ada oleh para nabi dan para rasul, seperti apa yang sudah dikatakan di bagian akhir dari ayat renungan kita di saat ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam ucapan bahagia, Matius pasal 5 ayat 11 dan 12 ini adalah bagian satu cerita, satu khotbah Yesus tentang kata berbahagia. Dalam terjemahan Alkitab King James Version di sana dikatakan blessed, artinya diberkati, 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 diberkati. Dan sampailah di ucapan bahagia yang ke-9 dari semua ucapan bahagia, ayat 11 dan ayat 12 adalah yang paling terakhir dari ucapan bahagia yang Yesus ucapkan di atas bukit. Diberkatilah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi saudara, berkat kebahagiaan yang kita akan peroleh ketika kita memiliki nama Yesus di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki kebenaran di dalam kehidupan kita, bukan cuma memiliki itu dalam kehidupan kita, tetapi kita menyampaikan kebenaran itu, menghidupkan kebenaran itu dimanapun kita berada. Maka di ayat 12 mengatakan, bersukacitalah, bergembiralah. Bagaimana saudara kita bersukacita dan bergembira? Oleh karena upahmu besar di surga. Jadi, walaupun kita dianiaya, walaupun kita ditindas, kita disiksa, bahkan sampai nyawa taruhan, sebagaimana para bapak-bapak kita, pendahulu kita, mati oleh karena mempertahankan iman,
Rasul-rasul Tuhan dianiaya, disiksa sampai mati oleh karena Tuhan. Ayat ini mengatakan, bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di mana? Di surga. Pertanyaan untuk saudara dan saya, apakah upah yang akan kita peroleh yang merupakan hasil dari perjuangan iman kita? 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8 memberikan jawaban pasti bagi saudara dan saya yang oleh karena kebenaran Kristus, oleh karena nama Kristus, dianiaya, dicela, difitnahkan segala yang jahat. Mari kita buka bersama-sama saudara. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 di sana dikatakan seperti ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi mahkota itu bukan hanya kepadaku saja, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya semua orang yang karena nama Yesus difitnahkan yang jahat, dicerca, dicela, dianiaya. Mereka inilah dikatakan bersukacita dan bersukaria karena upahmu besar di surga. Upah itu adalah mahkota kemenangan, mahkota kehidupan, surga yang akan diberikan kepada saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, ketika saudara punya pengalaman iman yang mungkin sangat pahit di dalam hidup ini, bagaikan duri yang menusuk daging saudara. Tetapi ingat bahwa di dalam Tuhan kita harus bersukacita. Di dalam Tuhan kita harus bergembira. Karena Yesus telah mengalami lebih dahulu daripada saudara dan saya. Dia mati karena kebenaran itu. Dia mati karena mempertahankan kebenaran itu. Dia mati karena kebenaran itu saudara dan saya harus hidupkan di dalam kehidupan kita. Pertanyaan, berapa banyak di antara kita yang siap mati untuk Yesus? Berapa banyak di antara kita yang siap memikul kuk Yesus dari waktu ke waktu? Memikul salib Kristus dari waktu ke waktu? Salib ini sesuatu yang berat, saudara. Salib ini menggambarkan penderitaan, saudara. Tetapi itulah yang harus kita alami di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Karena kita akan memiliki kerajaan surga. Mengakhiri akan renungan saya di saat ini, saya ingin membacakan kutipan Ellen G. White dalam khotbah di atas bukit, halaman 43, yang berbunyi demikian. Pada setiap zaman para utusan pilihan Allah telah dicela dan dianiaya. Bayangkan saudara, setiap zaman, namun lewat penderitaan, mereka pengetahuan akan Allah telah disebar luaskan. Setiap murid Kristus harus terjun ke dalam barisan itu dan melaksanakan pekerjaan yang sama karena ia tahu bahwa musuhnya tak dapat berbuat apa-apa menentang kebenaran, tetapi justru untuk kebenaran. Allah bermaksud supaya kebenaran dinyatakan dan menjadi pokok ujian dan diskusi, bahkan melalui hinaan yang diberikan kepada kebenaran itu. Pikiran orang harus digerakkan. Setiap pertentangan, setiap celaan, setiap upaya untuk membatasi kebebasan hati nurani adalah alat Allah untuk membangunkan pikiran yang tanpa bisa tidur. Kembali tantangan buat saudara dan saya. Ketika penganiayaan datang, ketika reputasi Anda difitnah, ketika hidup Anda bisa dalam bahaya, maka kasih dan kebenaran Yesus akan bersinar paling terang di dalam kehidupan saudara. Bagaimana Anda bereaksi? Apakah yang akan Anda katakan? Apakah yang Anda lakukan ketika menghadapi tekanan-tekanan ini? Itu semua akan sangat menentukan dampak kesetiaan Anda terhadap orang-orang yang berupaya untuk menghancurkan hidup Anda.
Kiranya renungan kita di saat ini menguatkan kita dapat melihat bagaimana karya Allah di dalam kehidupan Anda lewat ucapan-ucapan bahagia atau diberkati ini. Dari ke-9 ucapan bahagia ini, saya percaya dalam renungan-renungan sebelumnya sampai saat ini, kita semua merasa dikuatkan, disegarkan, senang sekali, ada damai di hati, sehingga yang kita ucapkan hanyalah terima kasih Tuhan, ungkapan syukur yang tak putus-putusnya untuk segala berkat dan kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya. Amin. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, pekabaran firman-Mu saat ini sangat menguatkan kami. Sekalipun kami dianiaya, kami disiksa, kami ditindas oleh karena kebenaran Tuhan. Ingatkan kami bahwa Engkau lebih dahulu telah disiksa dan dianiaya. Oleh karena mempertahankan kebenaran ini. Oleh karena kepentingan kami manusia. Oleh karena kami ciptaan-Mu Tuhan. Dan ingatkan kami juga bahwa para nabi rasul dahulu kala mereka sudah mengalami pengalaman yang luar biasa ini. Pengalaman iman yang sangat-sangat berkesan. Dan itu akan selalu menjadi cerita kenangan indah di dalam pikiran kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Ketika kami memiliki pengalaman itu, biarlah kehidupan kami selalu bercahaya. Kehidupan kami selalu bertambah di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami percaya hidup kami dari waktu ke waktu akan tetap berkualitas di dalam menghidupkan karakter Yesus di dalam kehidupan kami. Bahkan dapat memantulkan, mencerminkan itu dimanapun kami berada. Baik lewat kata-kata kami, lewat pikiran kami, lewat gaya hidup kami, pola hidup kami ketika kami ada di atas dunia ini. Jadikan kami saksi-Mu yang ajaib di atas dunia ini Tuhan. Berikan kuasa-Mu bagi kami Tuhan, agar kami boleh memiliki semangat yang menyala-nyala untuk menyampaikan kabar sukacita sebagaimana khotbah Yesus di atas bukit. Ucapan-ucapan bahagia yang Engkau telah sampaikan itu memberikan kebahagiaan bagi umat-umat di saat itu dan mereka diberkati. Dan hal yang sama yang dirasakan oleh kami yang hidup saat ini Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa, kiranya berkat-Mu akan menyertai kami semua yang menikmati berkat-Mu, pekabaran rohani, makanan rohani dari waktu ke waktu sampai di hari yang ke-67 ini Tuhan. Hamba berdoa biarlah mereka semua umat-umat Tuhan selalu berada di dalam lindungan Tuhan, dihindarkan dari segala mara bahaya. Mereka tetap ada dalam damai sukacita surga, hidup dalam kenyamanan dan ketentraman, dan bisa menikmati hari-hari kehidupan ini dengan segala baik. Bapa, inilah kami Tuhan, ampunkan kami semua dari segala kesalahan dan dosa kami, dan terimalah kami sebagaimana kami ada, karena kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.